Salam hormat, senang sejagat dari stabat. Santrinya banyak dari timur sampai barat. Saling mengikat, silaturahmi sangat erat. Ini PSS Padepokan, sendang sejagat. Kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo. Sakit ing dipelajari dening tiyang sedoyo. Sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Lek jare Mbak Singsu iki saktine mandra jebol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sayangku, terutama dan terkhusus untuk Mas terhormat, Master, Mbak terhormat, Mbak Padepokan Sendang Sejagat. Dan kepada penonton YouTube semuanya, salam persaudaraan sedunia, saudaraku semuanya. Pada malam yang bahagia ini, pada malam yang indah ini, alhamdulillah kemarin Padepokan kita kedatangan tamu, ya, kedatangan tamu dari Bapak Suparni, ya. Iya. Bapak Suparni. Kalau boleh tahu Bapak Suparni ini dari mana? Dari Jawa Timur. Ingin belajar di Padepokan kita ini? Karena saya sering mengikuti di YouTube Mas Karyo, ya saya tertarik itu ke atas keilmuannya, dan kesini itu mau buktikan bagaimana sebenarnya ternyata memang bagus dalam pembelajaran, dan untuk semua teman nggak perlu kesini ternyata kan, bisa dipelajari dari jarak jauh. Benar. Jadi sebenarnya nggak perlu kemari, tapi ya kemari juga alhamdulillah sudah merapatkan silaturahmi Pak, ya kan. Pak, tapi paling tidak keilmuan Padepokan itu bisa dipelajari jarak jauh. Jadi nggak perlu datang kemari menghabiskan biaya, mengelakkan ataupun menghindari tanggung jawab duniawi. Jadi ini Mama sampaikan bahwasanya jika niat untuk belajar, maka tidak ada satu orang pun yang menghalangi. Jika niat Anda ingin belajar, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi Anda. Begitu juga sebaliknya, jika Anda tidak ada niat belajar, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menolongmu. Jadi ini suatu pemberitahuan, suatu penjabaran bahwasanya Anda tidak perlu jual mobil, tidak perlu jual tanah, tidak perlu jual benda segala macam. Karena keilmuan Padepokan juga ada tingkatannya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang tinggi. Dan pelajaran itu semua sama, keilmuan dari mulai yang tingkat bawah, sedang, atau itu semua sama bisa dipelajari. Dan manfaat keilmuan juga serbaguna bisa dipelajari dan sama keilmuannya. Jadi tidak dibeda-bedakan. Dan intinya tidak perlu datang kemari jauh-jauh, menghabiskan biaya dan menghabiskan waktu. Intinya dimanapun Anda jika niat belajar, insya Allah semua bisa dipelajari. Tapi dengan datangnya seperti beliau kemari, ini sangat mengikat tali silaturahmi, ya. Nah, semakin rapat jadinya Pak, ya. Jadi kayak seduluran Pak, ya. Jadi beliau ini dari Jawa Timur, memang sengaja datang kemari, ya. Pertama mungkin penasaran lihat Mbak Singsu, ya. Mbak Singsu. Menurut Bapak gimana Mbak Singsu ini, ya? Bagus juga kan? Bagus. Ya. Enggak sedikit gendeng apa gila gitu? Enggak masalah. Enggak masalah. Iya. Itu tinggal orangnya sendiri yang memahami bagaimana. Benar Pak. Karena Mbak Singsu memang hadir sengaja ingin menguji seberapa bijak kita menilai video tersebut, gitu Pak. Iya. Oke, jadi gini Pak. Kebetulan di malam bahagia ini kita juga ada beberapa santri yang di sini, ya. Sepertinya beliau ingin menguak sisi goib, ya Pak, ya. Iya. Nah, pertanyaan saya gini Pak. Apa sih sisi goib yang ingin ditanyakan? Ya, maksudnya ya ada sisilah apa kalau di tempatnya di Joko Tarub itu yang larangannya atau apa itu, ataupun nasihat-nasihat lah, ya. Nasihat. Apa yang bisa kita petik dari leluhur. Jadi bisa dikatakan bahwasanya jenengan ini dekat dengan Joko Tarub atau leluhur. Ya, kemungkinan ada leluhur juga ya Pak, ya. Ya, kemungkinan. Jadi ingin mengetahui, ya. Ya, ingin mengetahui memang ada keturunan atau ada silsilah kerabat atau bagaimana kan, ini belum tahu, makanya ini mau dibuat bagaimana kira-kira itu nanti, ya.
segera nanti. Oke, siap Pak. Dan begini satu lagi Pak. Saya ingin Bapak memahami dulu bahwasanya saya pernah menjelaskan bahwasanya kerasukan ini mudah dipahami, mudah dipelajari siapapun. Dan ini juga bisa diciptakan. Jadi intinya saya sering mengatakan di video tersebut bahwasanya setiap request yang disediakan, setiap request yang dituruti, ini bukanlah suatu jawaban ya Pak ya. Iya, iya. Nah, jadi ketika ini nanti kita turuti requestnya, mohon dipahami bahwasanya ini bukanlah sebuah jawaban ya, tapi ini adalah sebuah bocoran ataupun masukan-masukan yang bisa diambil sisi-sisi yang sedikit-sedikit itu untuk menjawab pertanyaan Bapak. Ya mungkin ada pertanyaan Bapak tentang jualan atau permasalahan kok agak-agak seret gimana, atau mungkin ada kesehatan yang terganggu masalah keluarga atau gimana, insya Allah nanti Bapak coba untuk pertanyakan aja. Oke, tapi tidak bisa menjadi patokan Pak ya. Ya, Oke. Tahu, paham. Kira-kira ada lagi yang mau dijelaskan Pak? Sudah, tidak ada. Sudah. Kalau yang ingin dipertanyakan ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kita lanjut aja untuk mencari mediatornya Pak ya. Benar-benar. Oke, di sini kita akan coba untuk memanggil salah satu mediator yang biasa kita pakai aja ya. Itu Master Jim aja lah. Master Jim mana Master Jim? Oke, Master. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Oke, Master Jim. Di sini Mas Guru ingin mencoba untuk menuruti request dari saudara kita yang jauh-jauh datang dari Jawa Timur. Mana tadi? Ngawi, Jawa Timur Ngawi. Ya, beliau ingin menguasai sisi goib, dan apakah Master siap? Siap Guru. Nah, di sini Mamas ingin memanggil salah satu tokoh yang terkenal, ya, atau korinnya, atau jin, ataupun arwahnya, ataupun siapapun, itu tergantung pendapat penonton yang menilai. Intinya di sini kita akan menarik sisi goib yang bersangkut paut dengan Joko Tarub, ya. Nah, atau korinnya atau apa kita nggak tahu, tapi kita lihat aja, kita tonton aja berikutnya. Dan saya ingin ini termasuk menjadi pembersihan ya, atau areal kampung sana yang pengganggu-pengganggu, saya ingin selesaikan itu. Nah, karena saya melihat ya, Joko Tarub ini adalah sesuatu tokoh yang sangat terkenal ya Pak ya. Iya. Sangat terkenal pamornya ya. Tapi kita juga tahu bahwasanya ada juga kelicikan ya Pak ya. Ya, Ya, paham. ya mencari karena ceritanya Pak ya, mengambil selendang dan disembunyikan. Nah, ini suatu kelicikan ini Pak. Ya, bener nggak kira-kira? Nah, jadi supaya cintanya itu terbalas, jadi disimpan sama dia. Nah, ini bukan apa ya, ini hanya hiburan. Intinya bukanlah suatu pojokan ataupun hinaan, tapi ini adalah suatu hiburan, dan untuk memberikan jabaran-jabaran nantinya kita silakan simak aja bagaimana dengan tingkah ataupun pamor daripada leluhur kita Jaka Tarub. Monggo Pak. Saya ingin Bapak yang narik sendiri Pak. Boleh. Boleh Pak ya. Oke. Bapak, cara penarikannya itu sangat mudah, yaitu disalamin aja, disalamin. Nanti Bapak alirkan aja, pikirkan aja siapa yang mau ditarik, dan salurkan energi tersebut ke tubuh mediator. Nah, jadi pertanyaan saya Pak, kira-kira sudah pernah melakukan ini? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Sama sekali. Jadi semua santri memang saya ajarkan untuk mediator agar apa? Agar bisa memahami tentang silsilah yang dikatakan kerasukan Pak ya. Monggo coba dicoba pelan-pelan, disugestikan, yakinkan, tarik energi dan bayangkan makan Jaka Tarub. Terus lanjutkan Bapak Suparni. Suparni Kartopani. Kartopani.
Oke, energi sudah masuk. Kita dulu ya. Monggo Pak, Bapak juga boleh langsung tanya. Kita mau biarkan dulu dia menetralisir. Siapa beliau sebenarnya? Saya lihat bawaannya oke Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, dekat aja. Iya. Kalau boleh tahu, ini dengan siapa nih? Saya Joko Tarub. Joko Tarub. Oke. Joko Tarub. Apakah Anda mengenal dengan dengan beliau yang namanya Suparni ya Pak ya? Apakah Anda mengenal beliau? Ya, saya mengetahuinya. Anda mengetahui seberapa tahu dan seberapa paham tentang beliau nih? Leluhurnya salah satu seorang dari kerajaan Pajajaran. Jadi leluhurnya adalah salah satu dari Pajajaran. Oh. Dan kalau boleh tahu, saya ingin mengoreksi tentang beliau ini. Apakah di diri beliau ini ada gangguan-gangguan sisi-sisi negatif ataupun makhluk-makhluk jahat? Untuk sekarang tidak ada. Semuanya baik-baik saja, stabil. Jadi kalau misalnya masalah kerezekian atau kesehatan itu yang tersendat ataupun bermasalah, itu akibat apa? Kurangnya untuk bersedekah. Kurangnya untuk bersedekah. Jadi lupa dengan berbagi, maka rezeki juga terbatasi gitu. Ya, seperti itulah. Paham. Karena semakin kita tidak selalu memikirkan kepribadian, itu Allah selalu membatasi, memang seperti itu. Jadi saya ingin bertanya kepada jenengan ini ya, kepada Joko Tarub. Kira-kira menurut jenengan ini, beliau ini punya fondasi nggak untuk menjadi lebih baik dan memanfaatkan dirinya untuk orang lain? Saya melihat ada beberapa titipan ataupun warisan dari leluhurnya, ajian-ajian ataupun keilmuan dari leluhurnya yang belum bisa dibangkitkan sampai saat ini. Betul Pak ya? Ada titipan itu pun jenengan lah yang tahu. Apakah benar apa enggak, saya pun nggak tahu, tapi dia mengatakan bahwasanya jenengan ini memang ada dititipkan ataupun titipan-titipan yang mana jenengan belum bisa menguasainya. Monggo silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan lagi. Ya, kira-kira itu bagaimana cara menguasainya? Kenalilah dirimu sendiri dan berusahalah untuk menjadi seseorang yang ikhlas. Kurangilah hawa nafsu dan belajarlah untuk mengenal siapa saja orang terdahulumu, siapa silsilahmu. Seiring berjalannya waktu, ketika sudah
mumpuni dirimu akan mampu untuk menggapainya. Semua itu ada di tanganmu sendiri. Tinggal bagaimana saja caramu untuk mendapatkannya. Bersabarlah. Kira-kira kalau di makam Joko Tarub, apa itu pandang-pandangannya yang di sana, yang dilarang? Saya tidak suka, sangat membenci jika ada orang yang tidak bersenonoh di lingkungan. Maka saya, Dalam arti tak senonoh ini dari ucapan atau tingkah laku atau semua? tingkah laku yang memberikan saji yang datang ada hajat tertentu minta kepada saya, tetapi mengabaikan Tuhannya, sama saja jika tetap musyrik. Oh, jadi jenengan ini nggak suka, berarti selama ini ada juga di situ pasang sesaji gitu Pak ya? Sampai sekarang? Oh, Masya Allah. Jadi gini ya, jadi jenengan ini nggak suka kalau ada orang yang datang ke situ memasang sesaji dan meminta kepada jenengan tapi tidak meminta sama Allah gitu ya? Oh, apa pendapat jenengan dengan orang-orang seperti itu? Saya kafir yang tidak menurut aturan ataupun agama sekalipun. Saya sangat banyak melihat. Monggo Pak, ada ditanyakan lagi? Bagaimana itu kalau biasanya kan ada orang-orang yang ingin mengambil barang-barang di situ? Menurut Anda itu dilarang keras atau bagaimana? Kadang ada yang ngambil barang atau motong-motong kayu kan? Itu bukan hak saya, karena itu semua bukanlah milik saya. Tentunya pada masa yang seperti ini, itu sudah memiliki hak kepemilikannya masing-masing. Jika mereka mengambil yang bukan milik mereka ataupun barang pepohonan tersebut ya sudah mempunyai ataupun dimiliki seseorang, maka mereka tetap berdosa. Itu sama saja dikatakan sebagai mengambil hak yang bukan milik mereka, mencuri. Jadi kalau boleh tahu Pak, itu di makam Joko Tarub itu sering orang mau coba untuk mengambil kayak harta karun atau seperti itu Pak? Kemungkinan bantu atau pokoknya yang motong-motong itu ya, yang mana itu udah terjaga ataupun di kawasan lingkupan yang sangat dijaga tapi diambil gitu Pak ya? Oh, oke. Selanjutnya Pak, monggo. Mungkin sudah ya. Kalau puaskan hati Bapak, puaskan hati Master ya, hati Bapak Master ini supaya bisa lebih leluasa, lebih tenang. Apa soal kepribadian silakan. Saya ingin memberikan tugas ini. Monggo silakan dulu ditanyakan, dipuaskan dulu. Ya kira-kira kalau dalam mencari jati diri, kira-kira cukup berapa lama saya mendalami atau memang tidak ada batas di situ? Setiap manusia memiliki
jati dirinya tersendiri. Setiap manusia dapat menemukan jati dirinya sendiri. Semua itu tergantung oleh niat dan keikhlasanmu. Tanyakanlah hatimu dan dirimu sendiri. Seberapa niat dan seberapa ikhlaskah kau untuk menjalani hidup ini? Ikuti saja alir yang mengalir. Ikhlaskanlah yang telah terjadi. Belajarlah untuk menjadi orang yang sabar. Niscaya anugerah hidayah Tuhan tak terbatas untukmu. Dan semoga kau mudah untuk menemukan jati dirimu sendiri, karena itulah hak seseorang yang sesungguhnya. Jika seseorang di dunia tidak menemukan dirinya sendiri ataupun jati dirinya sendiri, maka beliau tidak tahu arah ataupun tujuan hidupnya. Dan itu sangat disayangkan, karena hidup hanya sekali. Terima kasih banyak atas saran-sarannya. Ya, ada lagi? Nggak ada. Jadi saya mau tanya ini Pak ya, kita mau ini dulu ya, kolaborasi, mau tanya komunikasi ya. Menurut jenengan itu daerah kampung Bapak ataupun daerah sana, apakah masih ada ataupun masalah macam permainan goib seperti santet, apa guna-guna atau lainnya, itu masih ada nggak? Kalau keyakinannya orang sana sih yo masih ada. Masih ada ya. Oh. Kalau saya pribadi itu ya saya pikir memang masih ada. Masih cuman ada. Ya orang-orang tertentu saja. Orang tertentu. Nah, saya ingin bertanya kepada jenengan Jaka Tarub, apakah di sisi goib Anda masih merasakan dan masih memantau tentang hal-hal yang negatif dari sisi goib, seperti kiriman-kiriman makhluk-makhluk yang dikirim atau makhluk-makhluk yang diperintah orang lain dari manusia, adakah? Selama saya berkelana, saya banyak melihat manusia yang tersiksa oleh gangguan makhluk tersebut. Adapun datang sendiri ataupun diperintah orang lain, saya masih sering banyak melihat hal seperti itu. Bahkan saya banyak bertemu dengan makhluk-makhluk yang sangat tidak baik untuk umat manusia. Jadi selama Anda di sana sampai saat ini, dari sisi goib itu banyak Anda melihat itu energi-energi negatif, energi-energi yang pengganggu ataupun makhluk yang masih diperintah oleh manusia untuk menyakiti yang lain, itu masih ada? Masih. Oke. Kalau gitu saya ingin membuktikan bahwasanya jenengan ini berada di jalur yang baik ya. Saya ingin jenengan bantu saya untuk menyelesaikan energi-energi negatif yang ada di areal Jawa tersebut. Daerah Ngawi Pak ya. Terutama Jawa Timur Pak ya. Monggo. Gini pas. Pegang, taruh. Oke. Itu taruh. Ini kalau boleh tahu kalian ini siapa? Saya dan anggota saya, penguasa tempat tersebut.
Ngawi. Lalu apa tujuan kalian datang kemari? Ingin merusak. Ingin merusak apa? Jadi kalian tahu kalau misalnya ada saya punya tamu itu dari Ngawi juga? Ya, dan kami mengikuti beliau sehingga kami sampai di sini. Dan apa hubungannya kalian dengan Jakarta? Kami membenci beliau. Kamu membenci beliau, membenci Jakarta. Ada hubungan apa rupanya kalian sama Jakarta? Kenapa saya memanggil Jakarta kan kalian pada datang? Karena beliau sebelumnya sudah memusnahkan salah satu anggota saya. Begitu. Kamera nampak nggak? Arah di sini boleh. Jakarta. Saya tiba-tiba kedatangan tamu ini yang nggak diundang. Mereka datang dan mereka saya lihat dari sisi negatif. Apa pendapat Anda tentang makhluk-makhluk ini? Yang sangat berbahaya bagi umat manusia. Jangan biarkan mereka. Kalau boleh tahu, mereka ini dari penguasa mana aja? Apakah penguasa sekitar daerah tempat Anda tinggal atau gimana? Sebagian ada yang dari sekitar, sebagian ada yang dari Gunung Lawu. Sebagian ada yang dari Gunung Lawu. Oke. Kalau begitu saya ingin jenengan selesaikan masalah ini karena tidak ada hubungan dengan saya juga beliau. Maaf. Kita keluar area. Kita biarkan aja mereka menyelesaikannya ya. Ayo. Anggota saya. Masuk semua. Tiba-tiba masuk semua gitu. Banyak awal negatif. Jumlah kalian semua. Ambil dari sini. Seru nih pertandingannya. Ayo semua hancurkan dia. Apa?
Itu sentri orang mas. Kuat nggak Den? Lebur kabeh. Aduh, aku tidak menakutkan. Asapati Allah. Tinggal kaulah dengan mungkin kamu bisa mengajukan lagi. Kamu belum bisa menentukan masukan. Yup. Kenapa? Timbangnya kuat. Juga. Saya ingin mengetahui sebenarnya siapa beliau ini, Jakarta. Siapakah kau sebenarnya?
Kenapa membawa pasukan gitu banyak sampai penonton itu yang biasanya nggak bisa kerasukan bisa kerasukan? Karena saya sudah lama mencari dia. Mengincar Jakartarum. Apa alasan Anda mengincar dia? Apa karena dendam itu tadi aja? Selain itu, Dia telah menutupi ataupun membuang semua yang saya kirim di kamu mengirim apa? desa tersebut. Oh, jadi selama ini kamu ada mengirim sesuatu hal yang negatif tapi dihalau oleh Jakartarum. Ya, Jadi dengan itu kamu merasa dendam. Ya. itulah dendam yang saya selama ini rasakan. Oh. Dan malam ini juga saya bertemu dia. Dan malam ini juga saya ingin menghancurkan dia. Nah, kalau boleh tahu, kamu diperintah atas siapa? Atas seseorang atau yang ingin menghancurkan areal tersebut atau dari penguasa goib yang mana penguasa goib yang tidak suka dengan kampung tersebut? Saya ingin mengetahui. Saya penguasa gaib ingin merusak Areal kampung itu. tersebut. Majulah kau. Lanjutkan. Silakan puaskan dendammu. Tunjukkan kemampuanmu untuk melawan beliau. Ternyata ilmu memang saya akui luar biasa. Majulah kau. Saya tidak pernah takut akan dirimu. Masih banyak lagi keilmuan ataupun ajian yang belum kukeluarkan kepadamu. Cukup. Lebur. Lebur bumi Allah.
berampes. Niki kula arep tanglet. Niku kabeh iku niku wau iku kiriman jarene teko dari manusia lain atau memang ada dulunya yang nggak suka dengan daerah tersebut hingga menciptakan sebuah energi-energi ini menyerang area situ atau gimana? Dendam akan suatu daerah. Oh, dendam akan suatu daerah. Oh, jadi sesuatu hal yang berbau negatif ataupun hal-hal negatif tersebut yang datang itu dikarenakan dari ya makhluk yang dendam tadi. Oh, Jenengan udah tahu tentang hal itu sebelumnya? saya telah mengetahui. Dan Lalu? yang terakhir tadi adalah raja dari mereka semua. Raja dari mereka semua. Selama ini jika ada orang-orang yang ingin mengganggu warga ataupun ingin mengirimkan makhluk, maka orang tersebut mengambil makhluk dari bangsa mereka ataupun dari kerajaan mereka. Jadi itu tadi masih memantau untuk mencari celah untuk menghancurkan areal Kampung Ngawi ya. Itu kampung atau kecamatan atau gimana? Kabupaten. Kabupaten Ngawi ya. Oh, jadi areal yang mau dihancurkan itu areal lingkupan kabupaten atau provinsi atau gimana? Intinya Ngawi. Oh, intinya Ngawi. Ada nggak kira-kira pesan untuk terutama areal Ngawi dan untuk para pemirsa yang menonton dan untuk kami yang ada di sini, silakan diberikan sedikit kesan ataupun pesan, monggo. Untuk seluruhnya, Ngawi maupun seluruh umat yang ada di dunia ini, jangan pernah takut oleh bangsa mereka. Takutlah kepada Tuhan kalian. Perbanyak ibadah kalian, kuatkan iman dan akidah kalian. Waspada saja, kuatkan saja keyakinan kau kepada Tuhanmu, karena mereka bisa saja di sampingmu. Walaupun mereka di sampingmu, ketika keimananmu kuat terhadap Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menyakitimu tanpa seizin Allah. Itu yang saya pakai selama saya melawan mereka. Tidak ada yang dapat menyakiti saya kecuali atas seizin Allah. Bahkan mereka tidak bisa menyentuh saya sedikit pun. Itulah gunanya akidah terhadap Tuhan. Monggo. Berarti intinya adalah memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Sang Kholik ya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan ya. Oke, kira-kira ada lagi kesan pesan atau yang lainnya, terutama juga untuk beliau yang sudah mengundang jenengan? Untuk beliau, teruslah belajar, jadilah lebih baik. Tingkatkan lagi ibadahmu, karena ibadah tidak ada batasannya untuk ke atas. Hanya Tuhan yang dapat menilai. Yang terpenting, lakukanlah yang terbaik dalam hidup ini, untuk orang di sekitarmu, keluargamu, maupun untuk orang banyak yang ada di dalam dunia ini. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, izinkan saya untuk kembali. Sebenarnya saya ingin tahu, Monggo. sebenarnya kalau di tempatku pribadi di rumah atau di sekitar rumah, ada enggak kira-kira itu gangguan-gangguan gaib yang gitu? Tidak ada. Tidak ada ya? Jikalaupun ada, itu bukan dari hal gaib maupun dari mereka semua, melainkan itu dari pikiran kalian sendiri. Jika keimanan kalian kuat, lakukanlah berpikir yang positif, maka semua itu akan terjauhi secara perlahan. Saya yakin kau mampu mengatasinya atas keilmuanmu.
Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Izinkanlah saya untuk kembali. Iya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kok lemas kali. Berat atau gimana? Berat. Capek ya? Oke pemirsa, sesuatu kejadian yang tidak terduga, tapi kita akan coba untuk undang dan sedikit tanya-tanya kepada mereka yang sudah ikut campur dengan video ini. Monggo coba kalian masuk semua, aku pengen tahu, tanya-tanya sama kalian. Kenapa kok kalian tiba-tiba yang nggak pernah kerasukan ini, coba masuk semua masuk. Saya pengen melihat. Ala kadarnya aja lah, nggak apa-apa. Ya kamu istirahat aja dulu Master, biar saya coba tanya-tanya orang ini. Mereka semua silakan masuk. Itu teman-teman ada yang dibawa juga, masuk sini. Coba sini. Masuk, jangan dibawa TV, masuk. Mas Ri udah masuk. Yang lain masuk semua. Semua coba. Saya mau tanya-tanya sama kalian. Semua. Tinggi bajumu. Masuk di Ini kenapa kan? Ya, jadi gini, saya mau tanya. Tadi kenapa kok tiba-tiba kalian yang 1, 2 ini nggak pernah kerasukan ini? Kok tiba-tiba kerasukan? Apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian pikirkan kok tiba-tiba kok kerasukan? Apakah itu datang tiba-tiba atau gimana, atau kontak dengan yang lain atau gimana? Tiba-tiba Anda merasakan ya, Master merasakan tiba-tiba gimana gitu? Bisa dijelaskan? No. Kaget, tiba-tiba nggak sadar. Bisa gimana? Guru, itu kasihan guru. Kasih ruang. Jangan pakai baju. Kalau ini udah pakar ini bosnya tadi. Ini tadi bosnya yang masuk ini. Kamu sengaja kok kompak atau gimana ini? Enggak. Jadi kan kita lagi duduk gitu. Duduk. Tiba-tiba kok kayak ada yang nyorong gitu. Ya nyorong. Kalau kayak Master ya, kayak Master ini, ini udah biasa nih loh yang 3. Tapi yang nggak pernah kerasukan kok. Saya lihat kok kerasukan juga, ini gimana maksudnya? Ya mungkin. Ya begitu. Begitulah gimana? Apakah yang kalian rasakan tuh energi besar atau gimana? Ya memang yang merasakan energi itu terlalu besar. Energi yang datang ke sini itu memang besar, makanya memancing dari satu dari kami masuk, yang lain ikut masuk, guru. Oke. Tapi ya saya akui alhamdulillah berjalan baik. Kalau kalian kira-kira ada kurang semangat ataupun terasa badan capek, nanti boleh zikir dulu, nanti kita poding kapan ada waktu ya. Kalau nggak ada duit bisa utang kita nanti. Oke, makasih, silakan. Makasih ya. Udah waktu ini teman-teman semua atau gimana? Iya sebenarnya teman-teman. Oh. Sebenarnya teman-teman. Sebenarnya teman-teman. Kalau nggak sebenarnya? Enggak. Pulang jalan. Oke, monggo. Makasih ya. Ya pemirsa. Kita sudah tadi kedatangan tamu yang begitu ramai dari sisi negatif, dan sisi negatif tersebut adalah sisi goib yang mana mereka ingin menghancurkan areal Ngawi, dan itu memang ada rasa dendam. Jadi setelah kita koreksi dari Jakarta Rup sendiri, bahwasanya energi tersebut ada menyimpan dendam di lokasi Ngawi. Jadi kita nggak tahu selama ini apakah gangguan-gangguan yang ada di Ngawi ini, apakah memang ada faktor kesengajaan dari makhluk yang negatif atau yang lainnya. Intinya saya hanya berharap jadikanlah video ini hanyalah hiburan semata.
Jangan jadikan ini patokan. Bagi areal Ngawi, salam hormat dan salam sayangku dan salam persaudaraan saya, termasuk juga saudara kita yang baru datang kemari ingin belajar bergabung daerah Ngawi ya. Semoga di Ngawi tetap sehat walafiat, diberikan berkah dan barokah, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan hidayah untuk semua kita. Amin. Semoga itu selalu diberikan kewalafiatan untuk semuanya. Nah, selanjutnya untuk video ini semoga juga bisa menjadi hiburan juga, semoga bisa menjadi motivasi dan bisa menjadi keyakinan dan kepercayaan diri kalian untuk berpikir positif dan menjalani perjalanan kehidupan kalian lebih nyata dan lebih percaya diri lagi. Jangan berpikir dari sisi-sisi goib. Sesuai dengan apa yang sudah tadi Pak Suparni ya, Pak Suparni nyampaikan tadi, katanya beliau apakah di areal saya itu ada gangguan negatif ataupun makhluk-makhluk jahat. Nyatanya tadi sang energi dari Jagatarub juga menyampaikan bahwasanya itu datang dari pikiran. Jadi kebanyakan yang datang kepada manusia saat ini yaitu dari pikiran. Maka ketahuilah, ada ketika kita menganggap ada, tidak ada ketika kita menganggap tidak ada. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Semoga ini bisa menjadi masukan, semoga ini bisa menjadi pengalaman dan pengetahuan untuk Anda semua, terutama untuk saya pribadi dan saya beserta tim Padepokan ya, terutama kepada Bapak Suparni ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kesilapan ataupun tinggal laku baik di video ini maupun dari sebelumnya kita bertemu sapa ya. Semoga video ini bisa menjadi sebuah kenang-kenangan untuk kita dan bisa menjadi ikatan persaudaraan untuk yang ada di Kabupaten Ngawi, Pak ya. Saya Mamas Karyo, pemimpin dari Padepokan Sendang Sejagat, mengucapkan salam hormat dan salam sayangku terutama untuk Master Mbak Ter Padepokan Sendang Sejagat, dan kepada penonton YouTube semuanya, salam persaudaraan sedunia saudaraku semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.